Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia dengan NIM akhir 251 dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan rancangan prosedur analisis kualitatif senyawa AsCl3 dan cemaran Cu pada Simplicia kunyit dengan penerapan Grand Analytical Chemistry. Yang pertama, uji pendahuluan. Pemeriksaan organoleptik pada senyawa AsCl3 berbentuk padatan kristal, warnanya abu-abu, bau tidak berbau, dan rasa tidak diuji. Selanjutnya ada pemanasan dalam tabung uji. Pertama, dimasukkan sedikit sampel padat 4-5 ke dalam tabung reaksi. Kedua, dipanaskan hati-hati di atas nyala api bungsen. Ketiga, tabung harus dipegang dalam kedudukan yang hampir horizontal. Dan keempat, amati warna dan buat dugaan. Selanjutnya, pemeriksaan uji nyala. Uji kawat nikel krom dengan air, bilas dengan aqueous, lalu bakar dengan api bungsen hingga menyala. Celupkan kawat nikel krom ke dalam larutan HCl pekat, lalu bakar dengan nyala api konstan. Selanjutnya, celup kembali kawat nikel krom ke dalam HCl pekat, sentuh pada padatan sampel. Selanjutnya, pembuatan larutan sampel. Dilarutkan sebanyak 0,2 gram sampel padat dengan 20 ml pelarut dalam beker gelas 100 ml. Pelarut yang digunakan pertama-tama aqueous dingin. Jika tidak larut, dipanaskan. Jika masih tidak larut, dilarutkan dengan pelarut HCl encer, HNO3 encer, HCl pekat, HNO3 pekat. Jika masih tidak larut, larutkan dengan air raja. Nah, selanjutnya kita lakukan reaksi penggolongan. 4-5 tetes larutan sampel ditambah HCl encer berlebih. Amati jika terbentuk endapan, tetapi jika tidak terbentuk endapan, lanjut ke reaksi spesifik golongan 2. 4-5 tetes larutan sampel ditambah HCl encer 2-3 tetes. Aliri dengan gas H2S. Amati jika terbentuk endapan, tetapi jika masih tidak terbentuk endapan, lanjut ke golongan 3. 4-5 tetes larutan sampel ditambah 2 tetes NH4OH ditambah 2 tetes NH4Cl, aliri dengan gas H2S. Amati jika terbentuk endapan, tetapi jika masih tidak terbentuk endapan, lanjut ke golongan spesifik 4. 4-5 tetes larutan sampel ditambah 1-2 tetes NH4Cl ditambah 4-5 tetes NH42CO3. Amati jika terbentuk endapan, tetapi jika masih tidak terbentuk endapan, lanjut ke reaksi spesifik golongan 5. Nah, di reaksi spesifik golongan 5, jika sampel tidak bereaksi dengan reaksi golongan 1-4, kemungkinan sampel mengandung kation golongan 5. Selanjutnya, penentuan kation dalam sampel. Setelah kita mengetahui golongan kation dalam sampel, lakukan pemeriksaan kation yang terdapat dalam sampel dengan mereaksikan sampel sesuai dengan reaksi-reaksi spesifik kation dalam satu golongan. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis kation As, selanjutnya kita lakukan analisis anion Cl-. Sama seperti analisis kation As, kita melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan organoleptik. Bentuknya serbuk atau kristal, warnanya putih, bau tidak berbau, rasa tidak diuji. Selanjutnya kita lakukan reaksi spesifik anion Cl-. Pertama, kita lakukan uji dengan asam sulfat pekat H2SO4. Larutan sampel ditambah H2SO4 pekat, panaskan perlahan, hasilnya terbentuk gas HCl, baunya tajam, keluar asap putih. Reaksinya Cl- ditambah H2SO4 HCl ditambah H2SO4. Selanjutnya, uji dengan MnO2 ditambah H2SO4 pekat. Larutkan sampel MnO2 ditambah H2SO4 pekat, panaskan perlahan. Hasilnya terbentuk gas Cl2 warna hijau kekuningan, baunya menyengat.
Selanjutnya, uji dengan perak nitrat AgNO3. Larutkan sampel ditambah beberapa tetes AgNO3. Hasilnya terbentuk endapan putih seperti di DAgCl. Larut dalam NH3 tetapi tidak larut dengan HNCl3. Reaksinya Cl- ditambah Ag terbentuk AgCl. Terakhir, kita lakukan dengan uji timbal asetat PbCH3COO2. Larutkan sampel ditambah larutan Pb. Hasilnya terbentuk endapan putih PbCl3. Nah, yang terakhir kita lakukan analisis cemaran tembaga Cu pada simplisia kunyit dengan penerapan Grand Analytical Chemistry. Sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan uji pendahuluan pemeriksaan organoleptik. Bentuknya irisan melintang rimpang, ringan dan rapuh. Warnanya kuning atau oranye khas kunyit, baunya aromatik khas, rasa pahit agak pedas. Lanjut, kita lakukan preparasi sampel. Timbang kurang lebih 2 gram simplisia kunyit yang kering, haluskan dengan mortir, masukkan ke dalam gelas kimia, tambahkan 10 ml HNO3 encer, panaskan, lalu saring. Selanjutnya, kita lakukan uji kualitatif ion Cu2+. Pertama, kita lakukan dengan uji NH4OH amonia. Ambil 2 ml filtrat, tambahkan NH4OH tetes demi tetes, hasilnya terbentuk warna biru tua. Reaksinya NH3, CuNH342+, kompleks warna biru tua. Lanjut dengan uji H2S. Ambil 2 ml filtrat, alirkan gas 2S, hasilnya terbentuk endapan hitam Cu5. Terakhir, kita lakukan uji konfirmasi kalium ferosianida. Ambil 2 ml filtrat, tambahkan larutan kalium ferosianida, hasilnya terbentuk endapan coklat kemerahan. Nah, selanjutnya penerapan Grand Analytical Chemistry. Pertama, skala mikro. Semua reaksi yang kita gunakan menggunakan volume kecil. 2. Pengurangan reagen seperti senyawa HNO3, H2SO4, gunakan secukupnya. Ketiga, efisiensi energi. Pemanasan yang kita lakukan tidak berlebihan. 4. Pengolahan limbah seperti Hg dan Cu dipisahkan, tidak langsung dibuang ke lingkungan karena dapat mengkontaminasi lingkungan. Yang kelima, keselamatan seperti menggunakan APD dan menghindari gas beracun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're